Menang gugatan, 1,1 ton emas dari PT Antam. Ini alasan Crazy Rich Surabaya, tergiur beli logam mulia 3,5 triliun. Berikut sosok Budi Said, Crazy Rich Surabaya, yang menangkan gugatan kehilangan emas, seberat 1,1 ton. PT Antam ganti rugi, ratusan miliar rupiah. Budi Said merupakan pengusaha asal Surabaya, yang baru-baru ini memenangkan gugatan atas kasus kehilangan emas, seberat 1,1 ton. Kasus yang menyeret Crazy Rich Surabayan ini, telah berjalan sejak Oktober tahun 2019 lalu. Berawal dari transaksi jual-beli emas 7 ton senilai 3,5 triliun, yang dilakukan oleh Budi Said ke marketing PT Antam X Si Anggraeni. Budi yang telah mentransfer sejumlah uang, yang telah disetujui hanya menerima sebanyak 5.935 kg, atau 5,9 ton emas. Sedangkan, sebanyak 1.136 kg emas, atau 1,1 ton tidak pernah diterima oleh Budi Said. Budi Said, Crazy Rich Surabaya, yang menangkan gugatan kehilangan emas, seberat 1,1 ton PT Antam. Lalu, siapa sosok Budi Said, yang berhasil memenangkan gugatan kehilangan emas, seberat 1,1 ton ini? Berikut rangkuman sosok Budi Said, Crazy Rich Surabaya yang berhasil menangkan gugatan emas 1,1 ton. Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group. Budi Said diketahui, menjabat sebagai Direktur Utama PT Trijaya Kartika Group. Berdasarkan penelusuran, PT Trijaya Kartika Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Beberapa properti mewah, seperti perumahan, apartemen hingga plaza, berada di bawah PT Trijaya Kartika Group, yang dipimpin oleh Budi Said. Ini termasuk Plaza Marina, salah satu pusat perbelanjaan, yang terkenal dengan konter HP lengkap, yang ada di kota Surabaya. Budi Said, pengusaha Surabaya, Jawa Timur, yang merasa ditipu dalam pembelian emas 7 ton PT Antam. Kronologi kasus Budi Said, kehilangan 1,1 ton emas. Kronologi berawal, saat Budi membeli ribuan kilo emas, melalui terdakwa X Si Anggraeni selaku marketing, dari PT Antam senilai 3,5 triliun rupiah. Dari 7.071 kg yang disepakati antara saksi Budi Said dengan terdakwa X Si Anggraeni, diterima hanya sebanyak 5.935 kg. Sedangkan, selisihnya 1.136 kg tidak pernah diterima Budi. Padahal uang telah diserahkan ke PT Antam. Budi Said tertarik membeli emas itu, lantaran tergiur dengan program potongan harga, yang dijelaskan terdakwa. Namun setelah melakukan pembayaran melalui transfer, secara bertahap, kekurangan emas yang dibeli, tidak kunjung diterima oleh Budi Said. Akibat tidak ada pengiriman emas lagi, Budi Said merasa ditipu, dan selanjutnya, mengirim surat ke PT Antam Cabang Surabaya. Namun surat itu, tidak pernah dibalas. Sehingga, berkirim surat ke Antam Pusat di Jakarta. Anehnya, PT Antam Pusat menyatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Akibat perbuatan terdakwa, Budi Said rugi 573 miliar rupiah. Menangkan gugatan. Setelah menempuh jalur hukum, dengan waktu yang panjang, Budi Said pun memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim PN Surabaya, menginstruksikan PT Antam membayar kerugian, kepada Budi sebesar 814,4 miliar rupiah. Majelis Hakim PN berpendapat PT Antam selaku tergugat pertama, bertanggung jawab terhadap tindakan, dan seluruh akibat hukumnya, yang dilakukan oleh Endang Kumoro. Budi Said kehilangan emas, 1,1 ton berawal tergiur potongan harga, di PT Antam. Endang merupakan kepala butik emas logam mulia, Surabaya 1. Selain Endang, ada juga Misdianto sebagai tenaga administrasi, Ahmad Purwanto sebagai General Trading Manufacturing and Senior Officer PT Antam, serta X Si Anggraeni selaku marketing freelance, yang saat itu menjadi karyawan perusahaan tersebut. Menurut Majelis Hakim, mereka terbukti telah melawan hukum atas hilangnya 1.136 kg atau 1,1 ton emas yang dibeli Budi. Sebelumnya, Budi membeli emas seberat 7.071 kg atau setara 7 ton, namun merugi 1,1 ton. Mengadili mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, ujar Hakim Martin Ginting. PT Antam ajukan banding. Sementara itu, PT Antam memberikan tanggapan perihal putusan tersebut.
SVP Corporate Secretary Kunto Hendra Pawoko, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding. Perusahaan menegaskan, tetap berada pada posisi tidak bersalah, atas gugatan yang diajukan penggugat, ujar Kunto, Sabtu, tanggal 16 Januari tahun 2021. Ia menambahkan, telah menyerahkan semua barang, sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat, kepada pihak yang diberi kuasa oleh Budi Said. Dalam tuntutannya, penggugat meminta Antam, memberikan tambahan logam mulia, dengan mengacu pada harga diskon yang dijanjikan oleh pihak yang tidak berwenang. Antam menegaskan, tidak pernah menerapkan harga diskon, dan hanya bertransaksi dengan harga, yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan, tambahnya. Oleh sebab itu, lanjut Kunto, pihaknya menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana. Dalam menjalankan bisnis logam mulia, Antam selalu mengutamakan keamanan dan kepercayaan pelanggan, dengan memastikan setiap transaksi sudah dilakukan, sesuai dengan prosedur penyerahan barang dan harga resmi, yang ditetapkan perusahaan. Antam selalu menjual logam mulia dengan harga resmi, sebagaimana tercantum di situs www.logammulia.com, yang selalu diperbaharui secara rutin. Kami melakukan sistem direct selling, atau transaksi langsung kepada pelanggan atau kuasa pelanggan, dan tidak pernah melalui pihak lain, jelasnya. Kami memastikan operasional logam mulia perusahaan, berjalan seperti biasa, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan adaptasi kebiasaan baru, serta selalu memberikan layanan terbaik, bagi para pelanggan, baik online atau melalui jaringan butik emas logam mulia, yang tersebar di 11 kota besar, di Indonesia, tandas Kunto menambahkan. Dapat ganti rugi. Atas masalah ini, PT Antam pun dihukum majelis hakim, untuk membayar kerugian sebesar 814,4 miliar rupiah, yang diderita Budi akibat hilangnya emas tersebut. Nilai itu bisa disesuaikan lagi, dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman, di situs resmi Antam. Sementara itu, Eksi dihukum membayar kerugian, 92 miliar rupiah kepada Budi. Para tergugat juga, dihukum membayar kerugian imaterial, 500 miliar rupiah yang diderita Budi. Menyatakan para tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan penggugat, ucap Martin. Majelis Hakim berpendapat, bahwa PT Antam harus memberikan perlindungan serta jaminan keamanan, terhadap Budi selaku konsumen agar dapat menerima sepenuhnya emas yang dibelinya. Namun, sebaliknya perusahaan produsen emas ini, membuat konsumennya tidak nyaman, dengan sistem penjualan yang diterapkan. Tergugat 1, PT Antam, tidak dapat membuktikan terhadap dalil-dalil mengenai adanya emas, yang belum diserahkan kepada penggugat, kata Hakim Anggota, Johannes Hehamoni.